Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma rizqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amali lillahi ta'ala. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Soal bayyin ma'na al-istighasati wal isti'anati ma'ad dalil. Jelaskan makna istighasah dan isti'anah dengan dalil, dengan menyebutkan dalil. Jadi kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah memperbolehkan istighasah terhadap para nabi, terhadap para wali, baik dalam keadaan mereka masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Apa definisi istighasah? Al-istighasatu al-jawab. Al-istighasatu hiya talabul ghausi inda dhiqi. Istighasah adalah talabul ghausi, meminta pertolongan. Inda dhiqi, ketika dalam keadaan sulit. Wal isti'anatu a'am wa ashmal, dan definisi isti'anah a'am itu lebih umum, wa ashmal dan lebih mencakup. Artinya apa? Bahwa isti'anah itu meminta pertolongan baik dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan tidak sulit. Kalau tadi istighosah khusus kalau tadi istighosah dalam meminta pertolongan dalam keadaan sulit, kalau isti'anah baik dalam keadaan sulit ataupun tidak sulit. Paham? Qala ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah. Itu dalil-dalil Al-Qur'an. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan, bis-sabri wassalah, dengan kesabaran dan salat. Kesabaran makhluk, salat juga sama makhluk. Mana yang lebih mulia? Tentu Rasulullah. Berarti boleh dong juga sama beristighosah terhadap Rasulullah, meminta pertolongan terhadap Rasulullah yang merupakan makhluk paling mulia secara mutlak. Kalau seandainya beristi'anah atau meminta pertolongan dengan sabar, dengan sholat, itu boleh, sudah barang tentu juga berarti meminta pertolongan kepada Rasulullah itu lebih diutamakan. Ada juga hadis dalil atau dalil dari hadis yang menceritakan 3 orang terkurung dalam gua. 3 orang terkurung dalam gua. Kemudian masing-masing dari ketiga orang ini itu berdoa kepada Allah, bertawassul kepada Allah, bertawassul dengan amal baik mereka. Bertawassul dengan amal baik mereka. Hingga akhirnya Allah bukakan jalan untuk mereka. Allah bukakan pintu berupa batu yang besar yang tadinya menutupi, terbuka hingga membuka jalan bagi mereka. Nah, kalau seandainya tawassul dengan amal soleh, tadi contohnya seperti sholat, seperti sabar,
itu diperbolehkan, sudah barang tentu juga bagaimana kok orang-orang Wahabi ini melarang tawasul dengan az-zawatul fadilah. Jadi tawasul itu banyak macamnya. Ada tawasul dengan asma Allah. Ada tawasul dengan tadi amal soleh. Contohnya seperti apa yang dilakukan oleh 3 orang tadi yang tersendat di dalam gua. Yang ketiga ada tawasul dengan tadi az-zawatul fadilah, artinya benda-benda yang memiliki keagungan, keutamaan, kemuliaan. Contohnya seperti tawasul terhadap Rasulullah, tawasul terhadap para wali, itu boleh, semuanya boleh. Al-hadis, inna syamsa tadnu yaumal qiyamati, sungguhnya matahari tadnu mendekat, yaumal qiyamati kelak hari kiamat, hatta yablughal araqu nisfal uzuni, sampai keringat itu sampai kepada setengahnya telinga. Artinya apa? Di antara mawaqif hari kiamat bahwa matahari mendekat dan manusia banyak yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Artinya keringatnya itu hanya khusus buat dirinya, tidak terkena terhadap orang lain. Ada yang mereka tenggelam dengan keringatnya sendiri. Fabainama hum kadzalika istaghasu bi Adam. Kemudian setelah keadaan mereka seperti demikian, manusia tersebut istaghasu, meminta pertolongan, beristighosah terhadap Nabi Adam. Kok bisa gitu? Orang Wahabi mengatakan istighosah nggak boleh. Kok bisa gitu? Wahabi mengatakan bahwa istighosah haram, mengatakan bahwa istighosah syirik, kufur. A'udzubillah. Padahal jelas-jelas dalam hadis istaghasu bi Adam, manusia beristighosah terhadap Nabi Adam. Summa bi Musa, kemudian dengan Nabi Musa. Summa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beristighosah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah saja itu menamakan hujan dengan mughis. Artinya mughis itu yang memberikan pertolongan. Dalam doa istisqa, Allahumma skina ghaisan mughisan hani'an mari'an sahhan amman ghadaqan tabaqan daiman mujallilan. Apa itu? Doa istisqa. Rasulullah membaca doa atau menamakan hujan itu dengan sebutan mughis, artinya orang yang memberikan pertolongan. Kalau bahasa secara nahunya fa'il, isim fa'il. Artinya apa? Yang memberikan pertolongan, menamakan hujan dengan mughis. Artinya dengan seizin Allah memberikan pertolongan. Lantas bagaimana? Tentu lebih utama para nabi juga bisa memberikan pertolongan sekalipun mereka sudah meninggal dunia. Nah, kalau masih ngeyel tuh orang Wahabi, kalau udah meninggal para nabi ya udah mati aja, meninggal aja, nggak bisa lagi memberikan manfaat terhadap kita yang masih hidup. Kita katakan kepada mereka, Nabi Musa itu memberikan manfaat terhadap umat Muhammad. Kapan? Ketika Rasulullah Mi'raj. Padahal Nabi Musa sudah meninggal.
Ketika Rasulullah Mi'raj, Nabi Musa di situ apa? Memberikan manfaat terhadap umat ini. Kalau seandainya tanpa Nabi Musa, mungkin sholat sudah 50 waktu sekarang. Artinya apa? Musa memerintahkan terhadap Rasulullah untuk meminta keringanan. Meminta keringanan. Itu semua adalah berkat Nabi Musa. Berikan manfaat. Jadi para nabi setelah mereka meninggal tetap memberikan manfaat. Ini nih dalil kita banyak. Wa fi hadza dalilun, dan dari sini adalah dalil annal isti'anata, bahwa isti'anah artinya isti'anah meminta pertolongan bi ghairillahi jaizatun, terhadap selain Allah itu boleh. Meminta pertolongan terhadap selain Allah itu boleh. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Jadi Allah itu senantiasa memberikan pertolongan terhadap hambanya selama dia memberikan hamba tersebut pertolongan terhadap saudaranya yang lain. Tuh, itu. Lakin akan tetapi ma'atiqadi, dengan dibarengi keyakinan, annahu, bahwasanya la dharra, tidak ada yang memberikan madarat, tidak ada yang menjadikan madarat bahaya, wala nafi'a, dan tidak ada yang menciptakan manfaat, alal haqiqati, secara hakikat, illallah, kecuali Allah. Itu. Orang bertawassul, orang beristi'anah, orang beristighosah meyakini bahwa yang menciptakan manfaat, bahwa yang menjauhkan madarat adalah Allah. Itu keyakinan umat Islam. Keyakinan umat Islam. Wallahu a'lamu bishawab.